itu biasanya kapan sih Pak? Kalau tahun-tahun ini kita tidak bisa memprediksi, paling adanya ya tanggal 27, 28 aja itu. Kenapa milih mudik sekarang sih Mas? Ya karena sekarang saya sudah libur dan ingin menjalankan ibadah puasa sama keluarga yang lebih lama. Halo pemirsa, selamat pagi. Senang sekali dapat kembali menjumpai Anda di Selamat Pagi Indonesia. Dan hari ini kami buka langsung dari Terminal Lebak Bulus. Nah, sekarang saya sudah berada, ini merupakan tempat parkir atau menunggu untuk bus-bus antar kota, antar provinsi, bus akap yang biasanya berangkat dari Terminal Lebak Bulus ini untuk menuju ke beberapa destinasi. Nah, kenapa kemudian kami datang ke Terminal Lebak Bulus ini pemirsa? Karena ternyata masih lebih dari 2 pekan jelang Idul Fitri tahun ini, ternyata sudah ada sejumlah penumpang yang bukan hanya membeli tiket tapi bahkan sudah berangkat untuk mudik ke sejumlah destinasi, baik itu di Pulau Jawa atau sampai destinasi di Pulau Sumatera. Nah, sekarang saya sudah berada juga di depan loket penjualan tiket. Ini ada terdapat 38 PO atau perusahaan otobus yang ada di Terminal Lebak Bulus, pemirsa. Mereka sudah buka sejak subuh tadi karena memang untuk perjalanan atau keberangkatan dari Terminal Lebak Bulus ini sudah mulai ada yang berangkat dari pukul 6 pagi tadi. Jadi bisa dilihat ini loket-loket sudah pada buka, pemirsa. Sudah ada banyak penjual yang standby di sini. Dan memang kalau menurut keterangan dari beberapa PO bus yang tadi sudah kami temui, bahwa penjualan tiket ini sudah mengalami kenaikan walaupun belum begitu signifikan. Karena masih lebih dari 2 minggu lagi untuk Idul Fitri, sudah mengalami sedikit kenaikan, tapi diharapkan untuk pekan depan ini sudah lebih tinggi lagi kenaikannya menjelang di H-7 atau 1 pekan sebelum Idul Fitri. Nah, kira-kira kita penasaran ya pemirsa, apa yang kemudian menjadi persiapan dari pihak PO Bus ataupun sudah sejauh mana sebetulnya penjualan sampai dengan saat ini. Kita akan berbincang langsung dengan salah satu penjaga di loket bus ini, ada Mas Dul. Halo Mas Dul, selamat pagi. Selamat pagi. Ya Mas Dul, gimana penjualan tiket di pagi ini Mas? Pagi ini sementara belum ada kelonjakan penumpang. Ya kemungkinan itu insya Allah minggu besok atau seminggunya lagi ada pelonjakan penumpang. Oke. Iya. Kalau untuk pekan ini Mas, ini kenaikan harganya udah terjadi belum? Ini kenaikan cuma baru 10 sampai 50 ribu ada kenaikan. Ada kenaikan 10.000 sampai 50.000 per tiket ya, Mas Dul. Kalau di musim Idul Fitri itu biasanya rame di hari-hari keberapa sebelum Lebaran, Mas? Hari kurang lebihnya semingguan sebelum Lebaran itu ada kelonjakan. Ini di Terminal Lebak Bulus. Ya Lebak Bulus Pasar Jumat, iya. Destinasi atau tujuan paling banyak peminatnya ini kemana aja, Mas? Antara Jawa Tengah, Jepara, Kudus, Bojonegoro, sama Madura. Nah, untuk destinasi favorit, apalagi di H-7 Lebaran nanti, kira-kira tiketnya harganya akan lebih naik lagi nggak nih, Mas? Naik 50% dari harga normal. Dari harga normal. Oke. Nah, untuk keberangkatan di 1 minggu sebelum Lebaran tuh tiketnya masih tersedia nggak? Masih ada. Masih ada. Penjualannya online, offline atau bisa dua-duanya? Bisa, offline bisa. Tergantung permintaannya dari penumpang. Kita bisa melayani. Mas Dul, satu lagi Mas, kalau dari pihak PO Bus di jelang musim arus mudik ini itu ada pemeriksaan kendaraan atau memastikan kesiapan dari pengemudi juga nggak? Itu wajib. Nah, dari perusahaan semua, dari mekanik, dari semua harus dipersiapkan semua. Itu sudah dilakukan? Udah sebelum puasa. Artinya memastikan bahwa semua armada, semua pengemudi ini layak ya? Betul.
Udah sebelum puasa udah dicek semua dari perusahaan, dari mekaniknya. Oke, terima kasih Mas Abdullah. Ya, sama-sama. Itu tadi pemirsa salah satu PO Bus yang beroperasi di Terminal Lebak Bulus. Jadi memang dari pihak PO Bus mengatakan bahwa untuk penjualan tiket ini sudah ada kenaikan harganya tadi 10.000 sampai 50.000. Jadi memang harganya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari atau musim normal karena ini sudah memasuki musim mudik yang mana untuk puncak arus mudiknya memang terjadi biasanya ini 1 minggu sebelum Lebaran dan kalau untuk tahun ini diperkirakan oleh pemerintah puncak arus mudik ini akan terjadi di tanggal 28 Maret 2025 atau 3 hari sebelum Lebaran. Sementara untuk arus baliknya itu kira-kira di tanggal 5 atau 6 April H+5 setelah Idul Fitri. Nah pemirsa, kalau kita berbicara juga soal bagaimana para penumpang ini sudah ada yang memilih untuk berangkat lebih awal, ini memang sudah terjadi juga pemirsa di Terminal Lebak Bulus ini. Tadi kalau di sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi memang saya melihat ada sejumlah bus yang sudah mengangkut penumpang. Jadi ini halaman atau tempat bus ini sudah dipenuhi oleh bus-bus yang akan berangkat ataupun para penumpang yang menunggu di ruang tunggu ini. Tapi memang kalau di Terminal Lebak Bulus ini biasanya hanya sampai jam 8 pagi saja ada keberangkatan, ada jeda di siang hari, baru ada keberangkatan lagi sekitar jam 3 sore sampai malam hari nanti. Nah, saya sudah janjian pemirsa dengan salah seorang penumpang yang nanti akan berangkat dari Terminal Lebak Bulus ini. Saya akan langsung sapa, ini ada Ibu Mel. Halo Ibu Mel. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Iya. Bu Mel mau berangkat kemana Ibu? Ke Bukit Tinggi. Ke Bukit Tinggi. Oke, Bu Mel ini asalnya dari mana? Asalnya Bukit Tinggi, cuman merantau di Surabaya. Merantau di Iya. Surabaya. Oke, jadi bekerja sehari-hari di Surabaya, ini mau mudik ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ibu, ini kan masih tanggal 15 Maret ya. Kemungkinan untuk Idul Fitri itu 31 Maret atau 1 April nanti bahkan. Kenapa sudah memilih berangkat sekarang? Soalnya kalau sekarang kan tiketnya jauh lebih murah, Mbak. Selain itu nanti arus mudiknya kan di tanggal 28 ya. Nanti itu kan juga bakalan macet kan. Jadi lebih aman di awal aja gitu. Iya. Kemarin waktu beli tiket dari Surabaya ke Bukit Tinggi nanti tujuan akhirnya itu sudah ada mengalami peningkatan harga belum? Kalau sekarang masih normal. Iya. Itu juga jadi alasan kenapa berangkat cepat ya Bu ya? Iya, itu biar dapatnya lebih murah. Kebetulan anak kan juga habis ujian kan, Mbak. Jadi minta izin langsung berangkat gitu. Belum mengalami kesulitan untuk dapat tiket juga ya Bu ya? Belum, masih normal. Nah Bu Mel, untuk mudik tahun ini persiapannya apa aja Ibu? Kalau persiapannya nggak ada Mbak, soalnya kita dadakan kemarin kan kepikiran ya langsung berangkat gitu. Soalnya udah 4 tahun juga nggak pulang. Oke. Ada perbedaan khusus mungkin Bu untuk mudik tahun ini dibandingkan tahun lalu? Sama aja kayaknya. Iya nggak ada bedanya. Cuman karena kebetulan anak habis ujian ya langsung berangkat gitu. Ibu harapannya apa Bu untuk arus mudik di tahun ini? Karena kan memang pemerintah sudah mulai menyiapkan ya ada berbagai strategi supaya mudik aman, lancar dan para pemudiknya juga bisa sehat tentunya selamat sampai tujuan. Kalau dari Ibu sendiri sebagai salah seorang pemudik apa harapannya Bu Mel? Harapannya nanti di perjalanan jalannya lancar, nggak macet ya Mbak ya. Terus selamat sampai tujuan, itu aja sih. Iya. Baik, terima kasih Bu Mel. Adiknya juga yang akan berangkat habis ujian ya. Mungkin kesan mengikuti mudik di tahun ini apa Dek? Senang di perjalanan. Senang ya mau perjalanan ya. Oke, terima kasih Ibu, hati-hati di jalan. Ya, jadi pemirsa itu dia ternyata memang terbukti bahwa sudah ada masyarakat yang memilih untuk mudik lebih awal. Beberapa alasannya karena memang menghindari kemacetan, kemudian juga harga tiket yang relatif lebih murah atau masih dalam tarif yang normal dibandingkan dengan nanti kalau menunda atau menunggu keberangkatan di 1 pekan sebelum Idul Fitri. Nah memang pemirsa kalau berbicara juga soal berbagai kesiapan terutama yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun dari operator terminal ini banyak sekali yang harus dilakukan. Nah usai jeda kami akan
berbincang bersama dengan Kepala Satuan Pelayanan di Terminal Lebak Bulus ini. Kita akan tanyakan langsung bagaimana pihak terminal ini sudah melakukan pengawasan dan juga pengecekan, baik itu untuk armada, untuk pengemudi, dan juga bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak keamanan seperti polisi ataupun dari TNI dan juga dengan pemerintah daerah setempat. Kami akan berbincang pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Di segmen sebelumnya kita sudah melihat langsung bagaimana suasana di Terminal Lebak Bulus, kemudian juga dari pihak PO Bus yang sudah melakukan penjualan tiket untuk arus mudik tahun 2025 ini, di mana memang sudah ada kenaikan harga tiket yang dijual bagi para pemudik. Dan selain itu ternyata juga sudah ada pemirsa masyarakat yang mulai mudik lebih awal karena untuk menghindari kemacetan. Ini tentunya sesuai dengan anjuran pemerintah juga ya, agar bagi masyarakat yang memang bisa melakukan perjalanan lebih awal ini bisa langsung melakukan mudik supaya nantinya tidak menumpuk di puncak arus mudik yang ditetapkan yaitu atau diprediksi yaitu di tanggal 28 Maret 2025 nanti. Nah, kalau kita lihat pemirsa saat ini di Terminal Lebak Bulus memang sudah ada sejumlah perjalanan yang berangkat pada pagi tadi dan akan ada perjalanan lagi pada sekitar jam 15 atau jam 3 sore nanti. Dan tentunya ini sudah memasuki periode persiapan arus mudik Idul Fitri tahun 2025 dan nantinya dari pihak pemerintah setempat bekerjasama dengan operator dari terminal ini tentu akan mengaktifkan ada berbagai posko ataupun pelayanan yang khusus untuk memperlancar dan juga menjaga keamanan di masa arus mudik Lebaran tahun ini. Dan selengkapnya seperti apa persiapan di Terminal Lebak Bulus, saya akan berbincang bersama dengan Kepala Satuan Pelayanan Terminal Lebak Bulus bersama Bapak Muhammad Iman Syafril. Pak Iman, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Pak Iman? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat karena ini sudah memasuki periode arus mudik ya Pak untuk tahun 2025 ini. Apa saja Pak persiapan yang sudah mulai running di Terminal Lebak Bulus? Oke, terima kasih. Untuk persiapan arus mudik di Terminal Lebak Bulus, kami telah berkoordinasi dengan jajaran terkait, diantaranya Dinas Kesehatan untuk cek kesehatan pengemudi dari unit pengujian kendaraan bermotor PKB Jakarta untuk cek ramcek pengecekan kendaraan layak tidak jalannya, terus dengan jajaran samping juga dengan keamanan pihak keamanan TNI Polri, demikian. Oke. Untuk pengecekan kesehatan bagi para pengemudi ini sudah dilakukan juga belum Pak? Kalau untuk arus mudik ya belum, nanti pas pelaksananya tanggal 21 Maret itu kita jadwal kegiatan arus mudik, kita langsung cek kesehatan untuk pengemudinya dan langsung cek ramcek untuk kendaraan atau bis yang akan berangkat dari Terminal Lebak Bulus. Setiap kali ramcek atau pengecekan kelayakan kendaraan ya Pak, ini menjadi tanggung jawab siapa Pak? Apa yang kemudian dilakukan pengecekannya juga terkait dengan kondisi mesin saja atau ada pengecekan-pengecekan lain Pak? Oke, di sini pengecekan kesehatan dan pengujian kendaraan itu bertujuan untuk kenyamanan dan keamanan pemudik atau masyarakat yang akan mudik ke kampung halamannya. Kalau untuk pengecekan kendaraan itu diantaranya secara teknis dan secara administrasi. Dan untuk cek kesehatan pengemudi ya seluruh pengemudi dicek kesehatannya, itu baik itu untuk pengemudi yang utama maupun yang cadangan, demikian. Oke. Ya. Jadi ramcek itu bukan hanya terkait teknis kondisi mesin saja ya Pak, tapi juga administrasinya dipastikan kendaraan ini terdaftar begitu ya bersama dengan PO Busnya. Ini kami tegaskan lagi Pak, menjadi tanggung jawab dari PO Bus atau kemudian ada fasilitas ramcek yang dilakukan oleh pemerintah Pak? Nah, untuk pengecekan itu tanggung jawab kami dari pemerintah, Pemprov DKI terutama Dinas Perhubungan, tapi untuk operasionalnya itu tanggung jawab PO. Apabila ada kendaraan atau bis yang tidak layak jalan secara teknis,
terutama untuk keselamatan itu stop operasi. Tapi kalau seandainya ada kerusakan ringan itu silakan diperbaiki di tempat sampai dia kendaraan tersebut laik, demikian. Ya. Ya, jadi ram cek ini sudah dilakukan, ada pre-ram cek ya Pak ya, pre-ram cek yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Pra-ram cek dan juga nanti akan ada ram cek yang secara lebih keseluruhan atau lebih komplit dan itu dilakukan oleh pemerintah kalau ada kerusakan menjadi tanggung jawab PO Bus. Nah, Pak Iman, ini kita juga melihat ya ada beberapa pengerjaan atau upaya perbaikan di sekitar Terminal Lebak Bulus. Mungkin kalau kita bisa tunjukkan di depan saya ini ada perbaikan, sepertinya ini ruang tunggu ya Pak ya, yang sedang diperbaiki, ada beberapa pengerja begitu dan masih berbentuk rangka. Nah ini menjadi salah satu perbaikan juga jelang arus mudik ya Pak? Betul, ya saya juga mau memberitahukan bahwa di Terminal Lebak Bulus ini untuk menunjang pelayanan ke masyarakat itu ada perbaikan ruang tunggu penumpang, khususnya yang untuk ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Itu diperbaiki karena satu udah rapuh kayunya, dan kedua karena kemarin ada musim hujan bocor ya, maka jadi ada perbaikan untuk pelayanan nanti menjelang arus mudik, demikian. Jadi ada perbaikan juga ya. Nah Pak Iman, selain untuk ruang tunggu ini apalagi Pak mungkin fasilitas di Terminal Lebak Bulus ini yang diperbaiki dan ditingkatkan untuk melayani pemudik tahun ini? Ya di sini pelayanan untuk pemesanan tiket juga ada online-nya juga, sekarang udah online offline, terus nanti di samping ada posko kesehatan itu untuk pengemudi, tapi silakan masyarakat juga bisa mempergunakan fasilitas posko kesehatan itu untuk memeriksa kesehatannya untuk menjelang nanti dalam perjalanan kita dalam keadaan fit, demikian secara gratis. Jadi ada posko kesehatan, posko pengamanan dari TNI Polri tadi, kemudian ada rem cek. Satu lagi Pak, kalau terkait keluhan soal tiket, keluhan soal pelayanan dari operator bus, ini bisa melapor kemana Pak Iman? Nah itu nanti tahun ini alhamdulillah ada tambahan posko juga itu dari Saber Pungli. Itu nanti kita bersama-sama memonitor situasi kondisi penumpang apabila ada pengaduan-pengaduan mengenai tiketing, perjalanan kendaraan tersebut ya bisa dilaporkan langsung di lokasi, demikian. Untuk tahun ini Pak, diperkirakan apakah akan lebih padat di Terminal Lebak Bulus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kalau melihat situasi kondisi sekarang ini kan libur itu udah cuti bersama pegawai dan anak-anak sekolah, itu kemungkinan kalau yang udah tahun-tahun yang lalu ya kita 3 hari sebelum Lebaran itu puncak-puncaknya kepadatan penumpang, demikian. Oke, harapannya bisa terbagi begitu ya Pak, jadi tidak menumpuk di satu waktu. Demikian, jadi kami berharap untuk masyarakat yang akan mudik ya kita harus mengatur jadwal yang pertama supaya tidak ada penumpukan penumpang di terminal maupun kepadatan di perjalanan. Terus yang keduanya tolong jaga stamina kesehatan, apalagi dalam perjalanan jauh, demikian. Baik, terima kasih Pak Muhammad Iman Syafril, Kepala Satuan Pelayanan di Terminal Lebak Bulus. Jadi seperti itu pemirsa, sudah ada sejumlah persiapan yang dilakukan karena memang pemerintah memprediksi atau memperkirakan bahwa untuk arus mudik tahun ini akan ada lebih dari 146 juta masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan mudik. Ini setara dengan 52% warga Indonesia. Jadi jumlahnya sangat besar, tentu memerlukan antisipasi dari jauh-jauh hari, antisipasi yang mendetail dan juga lintas kementerian, lintas sektor, termasuk juga melibatkan dari pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan di terminal-terminal seperti di Terminal Lebak Bulus saat ini. Nah pemirsa, jangan lupa juga seperti tadi pesan dari Kepala Terminal Lebak Bulus untuk mempersiapkan perjalanan Anda dengan baik, dengan optimal. Kesehatan juga harus dijaga, dan kalau memang ada aduan-aduan soal pelayanan yang mungkin kurang memuaskan atau ada dugaan-dugaan pelanggaran seperti
seperti itu tentunya bisa dilaporkan di posko-posko yang sudah tersedia di lapangan seperti di Terminal Lebak Bulus saat ini. Jadi seperti itu pemirsa, jangan lupa siapkan diri Anda dan semoga perjalanan tahun ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Demikian laporan kami dari Terminal Lebak Bulus dan selengkapnya informasi lain akan disampaikan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio, ada Iqbal dan Valen. Silakan rekan-rekan. Marcelina, terima kasih. Sekalian cari tiket ke Manado nggak sih? Oh enggak ya, kejauhan ya. Kemana Manado? Emang bisa Manado naik bus? Bisa dong, tapi harus naik kapal dulu. Iya. Valen juga mau ke Padang? Iya, mau pulang ke Padang habis ini ikut ke Bukit Tinggi kan? Memang masih dapat tiketnya? Ya udah habis deh kayaknya. Udah Udah habis. nanti diundur pemirsa mudiknya.